itu monggo silakan sebagai moderator untuk mengatur jalannya satu dua pertanyaan biar lebih mantap apa yang disampaikan Pak Yaitu Hotel jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan Pak Alhamaha Fujurha dan Batak Kuala. Pertanyaannya adalah, apakah Allah memberikan Fujurha, bisikan Fujurha? Kalau saya baca dari Imam Ibnu Qayyim, bisikan dari Allah itu selalu kebaikan. Imam Ibnu Qayyim. Satu pertanyaannya, jadi Fujurha itu dari Allah atau bukan dari Allah? Kalau watakwa jelas itu dari Allah. Yang kedua adalah kajian ini kajian makrifat dan saya orang awam ngandak yamel. Yang kedua adalah apakah hati, tadi saya pernah baca ayat penglihatan, pendengaran dan fuada, hati ya diminta pertanggungjawab. Apakah hati melakukan perbuatan tercela atau perbuatan fujurah? Padahal hati adalah benda yang di dalam tubuh yang tidak bisa berbuat apa. Apakah dia harus mempertanggungjawabkan? Bukan kata indahnya, kalau kata indahnya berbuat juga, tangan berbuat, kaki berbuat, tapi hati tidak berbuat. Apakah hati akan diminta pertanggungjawaban? Yang terakhir, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa roh itu selalu dalam keadaan kebaikan. Dia selalu, kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau setiap hari Jumat pagi dia datang di dunia oleh Allah sesuai dengan surat An-Najm, dia bisa melihat saudaranya. Apakah roh juga bisa merasakan kesedihan ketika melihat saudaranya berbuat sedih? Karena dia bisa melihat sejauh mata memandang. Menurut Imam Ibnu Qayyim yang pernah saya baca. Mungkin saya bacanya keliru atau mohon penjelasan Bapak Kiai Muhammad Tabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus saya Bu Mutia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau tanyakan tentang alam ruh, alam kolbun, dan alam pola pikir. Ini cenderung kita itu berpikir dulu atau dari alam roh itu yang menggerakkan yang lebih dulu itu cenderungnya itu yang mana dulu Pak? Dari kolbunnya atau pola pikirnya itu yang menjadikan roh kita ini menentukan berbuat seperti ini, menentukan pilihan saya yang takwa pada Allah itu misalkan itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah berdoa ya, Pak Alhamaha, Allahumma alhimna arsyadana. Mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita. Jadi kecerdasan berdasarkan petunjuk dari Allah. Dan kita dihindarkan dari keburukan atau kejahatan yang timbul dari nafsu kita. Matur nuwun, ini pernyataan yang memang janjane ya tingkat tinggi luar biasa. Pertanyaannya lebih tingkat tinggi daripada ceramah yang saya aturkan. Lanjut. Jadi seperti tadi, apakah fujur itu kan juga ilham dari Allah. Fujur itu kan buruk. Apakah juga fujur itu bisikan dari Allah? Ini memang Allah itu memberikan ilham, memberikan gambaran kepada manusia supaya memilih mana yang baik, mana yang buruk itu. Jadi memang ada yang dinyatakan kalau kita itu mendapatkan notifikasi dari Allah, mendapatkan inspirasi dari Allah, itu hal-hal yang baik.
Atau sebenarnya itu hal buruk, tetapi jauhilah, gitu loh Pak. Itu buruk, jauhilah. Nah, ketika manusia sudah diserahi, sudah diberi pikiran, sudah diberi nafsu, sudah diberi hati, nah, di sana itu hati itu adalah mahalun niyah, Pak. Jadi punya tanggung jawab juga. Innas sam'a wal basara wal fuada, tadi yang saya sebutkan fuad itu ya, itu juga langsung diberikan. Fuad itu kan bisa menampung apresiasi. Itu mana yang buruk itu buruk. Oh ngerti elek kok dilakoni. Itu yang bergerak adalah fuad, maka punya tanggung jawab juga. Dan soal ruh, ini soal ruh, saya ya hanya tahu apa yang saya tahu sedikit-sedikit saja. Memang ruh menurut Al-Jauziyah seperti itu. Kemudian menurut Prof. Quraisy Shihab itu ya hampir sama. Tahu. Kalau di dalam hadis itu ada al-arwahu junudum mujannadain. Ruh itu sebetulnya berantai atau berbaris seperti pasukan yang sedang berbaris. Kalau memang cocok ya berada di barisan itu, gitu. Dan sejak dulu juga ada di barisan itu, maka bisa melihat. Kalau saudaranya sedih ya sedih, gitu. Bahkan kalau Prof. Quraisy Shihab itu ketika ruh sudah di alam barzakh itu mereka bisa melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka itu seperti ada di alam yang kemudian dibatasi oleh sesuatu yang tidak bisa melewati, yang tidak tembus tetapi bisa melihat. Itu Prof. Quraisy Shihab seperti itu. Maka ya tahu saja, walaupun kita tidak tahu keadaan roh yang sudah mendahului kita itu. Iya. Ya kita tidak bisa menjelaskan lebih dari itu, Bapak. Karena memang kita tidak diberikan ilmu yang lebih banyak oleh Allah. Soal ketika ada pemikiran itu yang paling dulu yang mana sebetulnya? Kalau di dalam dalam konsep ini, konsep diri manusia itu bisa jadi bersama-sama, saling mendukung. Jadi seperti kata orang, otak itu yang memerintahkan tangan itu, saraf-saraf yang itu diperintah oleh otak. Nah, untuk pemikiran, untuk kita antara pemikiran dan nanti jadinya perbuatan juga gerak hati itu sebenarnya pertama kali yang bisa menangkap itu dan mengolah secara logika, atau itu ya logika itu sendiri atau akal kita. Akal kita itu sebetulnya kan ya bukan hal yang sederhana itu kalau dihitung-hitung. Akal kita itu bersumber dari otak dalam fisiknya. Kalau non fisiknya adalah akal, tetapi sumbernya ada di otak. Penemuan terbaru, otak itu kan bisa mereaksi sesuatu yang ada di sekitarnya, dengan matanya, dengan telinganya, atau dengan unsur-unsur yang mendukung.
Itu. Nah, otak itu ada selnya itu ya, klaster namanya. Klasternya itu ada 1 triliun itu. Yang 100 miliar itu adalah klaster asli atau klaster basic. Kemudian klaster yang 900 miliar itu adalah klaster tambahan. Dan itu kalau digunakan ya, otak kita itu sebetulnya kalau digunakan itu dari detik ke detik tidak pernah berhenti dengan interkoneksi yang demikian rupa. Kita tidak bisa menggambarkan. Mungkin komputer pun agak susah menggambarkan itu. Interkoneksi yang terus menerus itu tidak akan habis anunya itu, klasternya itu sampai 30 juta tahun. Itu kehebatan manusia, otak manusia. Maka kalau kita tahu diri kita dari otak saja susah, kita mikirnya ya susah. Otakku kayak apa itu? Dari baru penemuan terbaru, belum nanti ada penemuan terbaru lagi. Seperti itu. Maka yang mereaksi pertama itu adalah otak kita dengan wasilah atau lantaran, entah itu mata kita melihat audio, kemudian video ya, ada ilmu yang dianukan di video, kemudian ada reaksi di sini, kemudian diolah juga nanti dalam hati, atau ketika ada pemikiran, mikir sih apa niat dhisik ya. Kalau mikir sih atau niat dhisik itu harus bersama-sama. Tapi saya katakan niat itu dari hati, walaupun dibantu oleh lisan. Dan lisan itu dari otak kita, dari akal kita. Kalau Imam Syafi'i mengatakan di situ ya, jadi kita memikir kemudian melakukan sesuatu itu pokoknya adalah niat. Niat itu mahallun niat fil qalbi. Nah, kalau ada di dalam pelajaran itu wat talaffuzu sunnatun. Untuk melafalkan niat itu sunnah. Ya, misalnya aku mau mencari nafkah, aku niat mencari nafkah, ya Allah, aku niat mencari nafkah. Itu diucapkan begitu sunnah itu. Walaupun hati kita, pikiran kita itu sudah nanti mau ke sana, supaya nanti mendapatkan keuntungan sekian itu. Itu kalau Pak Kaji Binardi gitu. Ya, sampai ke situ deh ya. Itu karena kita punya pemikiran, nah. Harapan juga dalam pikiran, dalam hati, dan bahkan dalam nafsu. Ambisi kita itu seperti apa? Nafsu itu ambisi. Ambisi itu bagus, Pak. Kalau orang tidak punya ambisi, dia kudune aku mendapatkan keuntungan bisnisnya, itu ambisi. Selama ambisi itu dalam koridor syariat, itu paling bagus itu. Malah dianjurkan seperti itu. Nah, begitulah kalau misalnya kita rangkai jawabannya seperti itu. Kira-kira bisa terima apa tidak? Ya. Karena memang agak susahnya menerangkan soal unsur yang harus bersama-sama, harus menyatu di dalam diri kita, itu ya seperti itu. Hanya dalam jawaban ilustratif. Kira-kira begitu? Ya. Bisa diterima?
Nggih, monggo. Ilmu tasawuf yang tinggi. Nah, di mana ilmu tasawuf itu kan lahir setelah sahabat tetapi masa tabi'in. Ada yang memaknai ilmu tasawuf itu juga tidak termasuk dalam koridor sampai kepada hadis. Misalnya bermimpi bertemu Rasulullah SAW rohnya. Ditafsirkan bisa juga bertemu jasad Rasulullah SAW dalam bentuk roh. Ada yang membedakan antara itu hadis atau itu suatu dasar yang ditanyakan adalah apakah betul kalau mimpi bertemu Rasulullah yang dalam mimpinya itu suatu pernyataan atau suatu anjuran itu bisa dimaknai adalah sebuah pegangan atau setara dengan sahabat bertemu Rasulullah SAW. Yang kedua, fungsi ruh atau yang fungsi malaikat Israel untuk mencabut roh itu membedakan roh dan sukma itu apa ada bedanya gitu. Karena apalagi dihubungkan dengan malam Lailatul Qadar, Allah sudah qadarkan selama hidupnya tingkat amalnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebisa saya nanti barangkali di antara panjenengan ada yang mungkin sudah lebih luas wawasannya tentang apa yang ditanyakan ini. Kita itu memang untuk apa ya? Untuk memelihara perbuatan kita supaya senantiasa pada koridor tertentu atau kepada jalan yang memang benar-benar oleh para ulama, terutama ulama tasawuf, itu di sana ada torekoh. Torekoh itu kan jalan atau metode untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, metode untuk senantiasa berjalan pada jalan Allah itu dengan cara-cara tertentu. Nah di situ memang kita itu dianjurkan untuk senantiasa mempersiapkan diri, baik diri secara sendiri maupun bersama-sama. Nah kalau secara bersama-sama itu ya memang jama'i sifatnya bersama-sama. Kalau sendiri itu mungkin punya cara sendiri, punya metode sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk tidak keluar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Jadi nanti pada akhirnya seperti itu. Dan untuk tazkiyatun nafs tadi, untuk mensucikan diri itu juga ada metode. Mereka ada metode sendiri. Ya, di sana ada zikir-zikir, ada bacaan-bacaan tertentu supaya seluruh unsur yang ada dalam dirinya itu tersentuh untuk senantiasa apabila itu ada kekotoran, ada kurang baiknya itu dibersihkan semuanya. Seakan-akan dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam dirinya atau dosa-dosa, atau dengan memohon ampun kepada Allah yang sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi diri kita itu ya menjadi tidak berdosa atau senantiasa sensitif terhadap dosa. Ketika kita berdosa langsung kita istighfar. Itu metode gitu. Kemudian untuk mimpi
bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah. Kalau mimpi bertemu dengan Allah berarti bahkan tidak ada yang dalam bahasa. Nanti kalau sudah di surga saja bertemu dengan Allah, Nabi Musa saja kan tidak mampu untuk bertemu dengan Allah, walaupun sangat ingin, hanya nurnya saja itu Bukit Sinai sudah meledak dan Nabi Musa pingsan saking kagetnya. Nah itu kalau bertemu Rasulullah dengan dalam mimpi itu apakah seakan-akan jasadnya seperti itu? Kalau mimpi kan berarti bukan bertemu jasad, karena mimpi hanyalah mimpi. Tetapi ketika mimpi bersama Rasulullah, ya Rasulullah itu seperti itu di dalam hadis kan gitu. Karena mimpi itu bisa dipengaruhi oleh syaitan, bisa digoda oleh syaitan, oleh jin atau oleh sesuatu yang mengganggu pikiran, mengganggu hati. Nah, tetapi kalau bertemu Rasulullah Muhammad SAW itu ya seperti itu. Karena apa? Karena setan tidak bisa memengaruhi atau tidak bisa merekayasa gambaran Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah memang orang yang mimpi bertemu Rasulullah. Apakah bisa kita pengen mimpi bertemu Rasulullah? Oh bisa, silakan aja minta kepada Allah, ya Allah saya ingin mimpi, entah kapan mau dikabulkan. Nah, pada saat mimpi itulah dia akan mendapatkan kebaikan dan mungkin dia akan mendapatkan hidayah, atau mungkin sempat berwawancara dengan Nabi atau sempat mendengarkan Nabi sedang berbicara, itu pasti akan mendapatkan karunia yang sangat membahagiakan, dan rohnya juga akan sangat bahagia. Nek roh dan sukmo itu ya itu mungkin orang Jawa. Kemudian ada mati suri dan bagaimana rohnya itu ya ada yang kemungkinan itu bisa secara medis bisa dan secara non medis juga dimungkinkan. Tapi itu tidak bisa dijadikan standar. Ya. Kalau kita mengatakan ya terima kasih. Demikian tadi tausiah dari Pak Kiai Yamatoha sudah sampaikan. Semoga mewarnai akhir Ramadan kita ini yang kalau kita dengarkan cermati kesimpulannya seperti yang ada dalam layar, bahwa Idul Fitri ini ada dua makna ya. Yang pertama maknanya memang kita kembali pada fitrah, awal tercipta, suci dari dosa karena puasa Ramadan ya. Allah ampuni dengan syarat imanan wa sabar ya. Yang pertama. Tapi Idul Fitri juga bisa berarti puasa pula, berarti pula festival atau hari raya Fitri, bisa berarti makan minum sarapan ya. Jadi bisa bermakna kembali pada makan minum setelah kita berpuasa Ramadan ya. Ini dua makna ini dalam bahasa Arab sebagian itu, atau kita dari si mana kita mewarnai. Karena kita Syawal itu berarti yang meningkat amal kita dengan fitrah, berarti jiwa kita menjadi bersih dengan puasa. Itu intinya sudah hari ini itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada jamaah yang di luar kota, yang online pagi ini. Nanti kalau ada yang bertanya nanti ada silahkan disampaikan. Sambil kita sampaikan terima kasih pada Pak Kiai Yamatoha dan seluruh yang hadir.
meskipun sudah pada mudik hari ini, Ya. pengumuman sekalian jamaah yang online dan offline, kita pekan depan libur ya, Sabtu depan libur, karena semua mudik ya, jadi kita usahakan untuk Sabtu depan libur dulu. Kita kembali halal bihalal, nanti yang ceramah masih dari kalangan veteran kita, kalau nggak Pak Yeno mungkin Pak Motoha atau siapa, Pak Tamir nanti pengurus Pak Risun untuk diatur halal bihalnya tanggal berapa mungkin nanti disampaikan lewat grup ya. Demikian jamaah online dan juga offline pada kesempatan ini, dan sekali lagi terima kasih, semoga ilmu yang kita kasih ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwa wa mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.